Nah, jadi teman-teman, pada sesi ketiga ini kita akan belajar bagaimana melimit data. Jadi melimit data ini sederhananya kayak semacam untuk membatasi jumlah data yang ditampilkan gitu ya. Ketika kita menggunakan kondisi select ya, kita memilih sebuah tabel untuk menampilkan datanya, kita batasi. Kalau misalnya kita buat seperti ini, select from profile, maka datanya kan akan ditampilkan semua. Kalau misalnya ada 5.000 data, tidak mungkin dong kita tampilkan semuanya, maka perlu dibatasi gitu. Nah, kalian bisa menggunakan untuk contoh tabel latihannya, kalian bisa download di Google Drive di link deskripsi ya teman-teman. Kalian bisa download supaya bisa ikut latihan gitu ya. Nah, kita buatnya seperti ini ya, select from profile, kemudian kalian bisa gunakan limit berapa ya, misalnya limit 5. Secara default kalau misalnya kita gunakan klausa seperti ini, maksudnya kita gunakan parameter limit 5 misalnya, maka yang ditampilkan adalah 1 sampai 5 data dari data yang awal, yang pertama gitu. Nah, selanjutnya di dalam limit kalian bisa aja menggunakan klausa order by ya, atau parameter order by. Contohnya select from profile, kemudian misalnya order kita tampilkan berdasarkan tanggal lahir ya, lahir, limit misalnya 5 ya, kita enter, maka di sini akan ditampilkan kalau kita gunakan klausa order by ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kalau order by kan secara default dia mengurutkan dari nilai terendah ke nilai tertinggi gitu ya. Nah, ini juga di dalam klausa ini kita urutkan berdasarkan tanggal lahir atau tahun lahir terendah ke tahun lahir tertinggi sebanyak 5 data gitu ya. Di sini limit 5. Jadi di dalam klausa where di dalam klausa di sini maksudnya kalian bisa untuk melimit data, kalian juga bisa menggunakan parameter order by. Nah, order by-nya nanti ditaruh sebelum limit. Jadi limitnya nanti ditaruhnya setelah order by gitu ya. Nah, misalnya di sini kalian juga bisa misalnya gunakan saya contohkan yang lainnya ya. Misal kalian gunakan seperti ini, select nama, kemudian di sini date format, saya gunakan date format seperti ini. Nah, di dalam order by juga kalian bisa menggunakan kolom yang sudah di alias ya, maksudnya misalnya di sini date format, lahir, kemudian %m, %e, string lagi. Nah, misalnya alias ini bisa digunakan di dalam order by, kemudian kita limit gitu ya, lahir, kemudian selanjutnya di sini from profile, order by. Nah, di dalam order by ini kalian bisa menggunakan alias tabel. Berbeda kalau misalnya di dalam klausa where kalian nggak bisa gunakan alias tabel, tapi harus benar-benar nama kolomnya ya, kolom tabelnya gitu. Nah, kalau di dalam order by kalian bisa gunakan alias kolomnya. Order by tanggal lahir,
limit misal 5 ya, maka ini akan ditampilkan dari bulan lahir yang terendah ke bulan lahir yang tertinggi gitu ya, sebanyak 5 data. Jadi menampilkan data tanggal lahir yang paling muda gitu ya, atau dari bulan yang paling muda ke bulan yang tertinggi gitu ya, sebanyak 5 data, sama seperti tadi ya, berdasarkan tanggal lahirnya gitu. Hanya saja di sini kita gunakan date format, kemudian alias tabel. Alias tabelnya digunakan di dalam order by tanggal lahir gitu, limit 5 gitu. Atau misalnya kalian juga bisa limit 1, 2, terserah ya. Intinya di nanti limitnya kalau gunakan clauseware juga limitnya kalian harus setelah where ya, setelah parameter where-nya. Nah, selanjutnya kondisi yang kedua. Jadi di dalam limit ini ada 2 kondisi. Kalau ini kondisi pertama, select from profile limit 5, select from profile limit 2. Nah, kondisi yang keduanya ini kalian bisa tambahkan, bisa melompati data ya, melompati data yang tidak ingin ditampilkan gitu. Profil limit 2 misalnya seperti ini. Kalau seperti ini kan 1, 2. Nah, misalnya saya tidak ingin menampilkan data 1 dan 2, maka setelah limit maka kalian bisa nulisnya seperti ini, select from profile limit 2, misalnya 4. Maka data 1 dan 2 itu tidak akan ditampilkan. Yang ditampilkan adalah setelah data yang kedua ya. Data yang kedua adalah 3, 4, 5, 6, sebanyak 4 data. Nah, jadi ini data yang di limitnya 2 atau tidak ditampilkan, sedangkan yang ditampilkannya adalah 4 gitu. Kalau misalnya hanya limit 5, berarti yang ditampilkan 1 sampai 5. Tapi kalau misalnya menggunakan 2 kondisi angka di sini setelah limit, maka nilai yang pertama, angka yang pertama adalah angka yang dihilangkan atau di limit, data yang di limit. Yang setelahnya adalah data yang ditampilkan setelah data yang di limit. Kalau misalnya saya tulis lagi seperti ini, kita contohkan lagi ya. Select from profile, kemudian limit 5,5, maka 5 data akan dihilangkan, kemudian 5 data setelahnya akan ditampilkan gitu ya. Sangat sederhana sekali ya untuk menggunakan ini. Kalian juga misalnya di dalam ininya kalian bisa gunakan misalnya DSC di order by, sudah dijelaskan ya kalau misalnya menggunakan DSC atau ASC ya. Kalau DSC berarti menurun ya, dari bawah ke atas gitu ya. Saya contohkan misalnya tadi ini ya, yang select name format misalnya. Kalau ini kan order by tanggal lahir, secara default akan diurutkan dari nilai terendah ke nilai tertinggi. Nah, kalau misalnya saya tambahkan DSC di sini, maka dia akan ditampilkan dari nilai terbawah yang menurun gitu ya. Kalau seperti ini misalnya, mana ya, kemudian tambahkan DSC misalnya seperti ini, maka akan ditampilkan dari nilai, maaf ini M harus kecil ya supaya jelas. Nah, akan salah lagi ya, pokoknya seperti itu ya. M limit 5 order, kemudian DSC di sini ya tulisnya. Kita klik enter, maka akan ditampilkan dari di limit dari nilai tertinggi dari bulan 9 sampai bulan 6 sebanyak 5 data ya teman-teman. Kalau tadi kan kalau misalnya kita order by kemudian tanpa ada kata kunci DSC, berarti secara default akan di limit dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Sedangkan kalau kita tambahkan parameter DSC,
berarti akan menurun ya dari bawah ke atas gitu. Dari bawah nilai tertinggi ke nilai terendah gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk limit ini sangat mudah sekali. Intinya dia untuk membatasi jumlah data yang akan kita tampilkan atau melompati data yang tidak ingin ditampilkan gitu. Oke, terima kasih. Cukup sekian untuk sesi tutorial kali ini, MySQL dasar kali ini. Sampai jumpa di sesi MySQL dasar keempat. Oke, teman-teman, terima kasih. Cukup sekian.